Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mana telah mempertemukan kita dalam acara taklim ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, ustadzah yang dirahmati Allah, dalam tausiah kali ini saya akan menyampaikan tentang awas fitnah harta. Kita sebagai manusia tentunya selalu kadang memikirkan harta. Jadi harta itu cenderung disukai. Bahkan syahwat untuk harta itu kadang-kadang melupakan hati kita tentang beribadah. Harta menjadi salah satu ujian yang diberikan oleh Allah. Dalam surat At-Taubah ayat 55 Allah berfirman, "Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia, dan kelak akan melayang nyawa mereka, sedang mereka dalam keadaan kafir." Dalam surat tersebut Allah menegaskan bahwa keluarga, anak-anak, dan harta yang dicintai berpotensi untuk memalingkan hati manusia. Ahli tafsir Abdurrahman Sa'ad menjelaskan manusia itu terbagi menjadi dua kelompok terkait dengan pesona kehidupan dunia. Yang pertama adalah kelompok yang menjadikan dunia beserta isinya sebagai tujuan utama hidup mereka. Layaknya cita-cita yang harus diraih, mereka siap berkorban apa saja demi tercapai harapan tersebut. Manusia semacam ini lupa akan tujuan kehidupannya. Mereka seolah tidak ingat masa akan berpulang dan bertanggung jawab atas segala yang diperbuatnya di dunia. Kelompok kedua adalah kelompok manusia yang tetap menjadikan hidupnya sebagai akhirat oriented, yaitu memikirkan akhiratnya, lebih memikirkan akhiratnya. Jadi segala daya tarik dunia itu dianggap sebagai karunia dari Allah dan digunakan untuk beribadah kepadanya. Ustadzah yang dirahmati oleh Allah, beberapa bahayanya cinta harta yang berlebihan, yaitu yang pertama, menimbulkan sikap mengagungkan dunia. Jadi kita lebih mengagung-agungkan dunia, lebih memamerkan harta, seperti mungkin kendaraannya lebih bagus, rumahnya lebih mewah, seperti itu. Padahal dunia di hadapan Allah itu sangatlah rendah. Kemudian bahaya yang kedua adalah Allah melaknat dunia kecuali yang digunakan untuk kepentingan agama. Jadi seberapa banyak harta yang kita dapat, yang kita peroleh, keluarga, anak-anak,
jika itu kita gunakan untuk kebaikan akhirat, insya Allah itu lebih mulia, lebih berpahala. Yang ketiga, dunia menjadi sasaran akhir hidup. Jadi tujuannya itu hanya untuk memperoleh dunia. Jadi segala cara akan dilakukan untuk memperoleh dunia, harta dunia. Bahkan kadang-kadang kita melihat sendiri di berita-berita itu bahwasannya seseorang tidak malu ketika mereka ditangkap sebagai koruptor. Mereka tidak merasa bersalah menggunakan yang bukan haknya, yang bukan miliknya, hanya untuk meningkatkan harta mereka semata. Yang keempat, urusan dunia itu menghalangi seseorang dari urusan akhirat, terutama keimanan dan syariat. Jadi kita sendiri, mungkin saya juga kadang-kadang sering lupa waktu karena terlalu banyak bekerja. Jadi kadang-kadang pekerjaan itu jadi nomor satu kadang-kadang. Ketika azan berkumandang masih tinggal sedikit lagi. Jadi kadang-kadang seperti itu. Dunia menghalangi seseorang untuk lebih dekat dengan akhirat. Maka dari itu kita sebagai umat muslim, terutama saya sendiri juga masih harus banyak belajar bahwasanya akhirat itu lebih penting daripada dunia. Karena memang seperti kata Ustadz Muhajir tadi, akhirat itu balasannya tidak langsung terlihat. Tidak seperti dunia yang kelihatan punya mobil, punya rumah, dan lain sebagainya. Mungkin punya anak-anak yang pintar, seperti itu. Kalau akhirat itu memang tidak bisa langsung kita rasakan saat ini juga. Karena memang nanti di akhir diperhitungkannya. Jadi kadang-kadang kita sering terhalang karena pemikiran kita terhadap dunia tadi. Lebih memikirkan pekerjaan, lebih memikirkan anak, lebih memikirkan keluarga, dan lain sebagainya. Yang kelima, pecinta dunia itu akan tersiksa dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu tersiksa dengan berbagai kepayahan dalam mencarinya. Jadi kita seringkali tersiksa karena terlalu capek, terlalu payah untuk mendapatkan harta, untuk mengumpulkan harta dunia tadi ya. Dan itu tidak terasa. Yang kedua yaitu harta dunia tidak akan dibawa ke alam barzah atau ke alam akhirat atau alam kubur ya. Jadi apapun yang kita punya sekarang ini, entah itu keluarga, suami, anak atau istri kita, ketika kita meninggal kelak nanti rumah yang mewah, mobil yang bagus, semuanya akan kita tinggalkan. Tidak akan kita bawa ke alam barzah. Kemudian siksa yang ketiga adalah di alam akhirat dia akan menjumpai kesusahan yang berat saat dihisab. Jadi semakin banyak harta yang kita punyai, semakin lama kita dihisab atau dihitung. Akan ditanyakan dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa harta itu digunakan. Saudara yang dirahmati Allah, demikian beberapa bahaya cinta harta atau cinta dunia.
Semoga kita semua akan terhindar dari bahaya tersebut. Anak-anak kita, keluarga kita, semoga membimbing kita untuk menuju ke akhirat, memperdalam agama kita, keyakinan kita, dan keimanan kita. Dan semoga harta yang diberikan Allah SWT kepada kita akan kita gunakan untuk beribadah, bersedekah, berinfak, bersedekah, berzakat, dan lain sebagainya yang digunakan di jalannya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kultum hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.